Jumpa lagi sahabat Pak Bijaya. Kali ini kita di podcast Pak Bijaya bersama Dr. Erawan Wiradu Surya, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan, magister kesehatan. Kita akan bicara mengenai operasi bariatrik. Apa itu operasi bariatrik, apa kegunaannya, dan apa saja yang harus diperhatikan sehingga operasi bariatrik ini memiliki tujuan yang cukup baik dan memiliki hasil yang optimal. Ya, silahkan dokter. Oke, ya kita mengenal lah bahwa operasi bariatrik itu adalah operasi untuk mengecilkan lambung atau intinya weight loss surgery, suatu operasi pembedahan untuk mengurangi berat badan. Nah, sebetulnya untuk mengurangi berat badan ini kan banyak caranya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, pembedahan itu adalah jalan terakhir. Ya. Jalan pertama itu tentunya diet, olahraga, kemudian apa aja yang mengusahakan untuk acara. Ada sekarang ada balon. Ya. Nah, tapi kan itu kan sifatnya relatif adalah sementara. Okay. Sehingga kalau yang permanen ya dengan operasi ini. Ya. Jadi nggak semua orang gemuk langsung saya operasi aja. Ya, karena untuk operasi bariatrik itu ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya itu adalah sesuai dengan body mass index. Body mass index itu atau BMI. BMI itu tentu kita bisa hitung kalau misalnya para sejawat, para pemirsa maupun yang para pendengar podcast yang mulia ini melihat bahwa bisa ngitung sendiri bahwa itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya. Misalnya tingginya 170, berat badannya 150 kilo, berarti 150 dibagi tinggi badannya itu dalam meter 1,7 kali 1,7. Berapa itu, Dok? Nah, itu berapa kira-kiranya? Hitung sendiri. Nah, ya. Jadi, kalau misalnya bisa di bawah 30 itu nggak usah. Okay. Jadi antara 25 dan 30 itu masuk ke overweight. Yeah. Overweight. Nanti baru obes 1 adalah kalau di atas 30. Yeah. Nah, di atas 30 itu tidak perlu dioperasi kecuali ada komorbid. Komorbid artinya penyakit lain. Komorbid itu penyakit penyerta yang lain. Misalnya hipertensi, diabetes, batu empedu, kadang-kadang suka ngorok yang hebat, osa ya, obstructive sleep apnea, atau misalnya ada hal-hal lain misalnya seperti gangguan jantung, sesak napas, jalan susah karena bilateral genoarthritis. Jadi kita karena bayangkan misalnya seseorang berat 150 atau 180 padahal berat badan idealnya 70, berarti dia kelebihan 100-an atau sekian. Tentu lutut akan lebih sakit karena menanggung beban. Ya. Nah, hal-hal tersebut di atas sebetulnya kalau memang sudah mencapai target bahwa ini calon operasi, sebetulnya adalah BMI, body mass index di atas 35. Itu sudah masuk ke obes 2. Ya. Obes 1 sekali lagi yang di atas 30 adalah harus ada komorbid yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah, komorbid itu banyak juga, misalnya pada perempuan bisa terjadi suatu hormonal imbalance. Yeah. Hormonal imbalance itu contohnya misalnya menstruasi yang 3 bulan sekali atau nggak teratur. Ada beberapa pasien kita yang ternyata sesudah dioperasi ini teratur. Yeah. Diabetes juga itu adalah suatu hal yang kalau sudah dioperasi ternyata yang biasanya disuntik insulin kemudian hanya dengan tablet. Yang biasa dengan tablet untuk diabetes biasanya sama sekali lepas daripada tablet. Yeah. Jadi sekali lagi bahwa untuk bariatrik ini tujuannya adalah menurunkan berat badan, otomatis segala hal yang berkaitan dengan komorbid tadi akan menghilang atau berkurang paling tidak. Ya. Nah,
Kecuali ada satu hal lagi, misalnya yang kita bicara hormonal tadi, diabetes atau segala macam, itu adalah masuk ke metabolik. Jadi ada makanya bariatrik dan metabolic surgery adalah seperti kembar dempet. Karena metabolik lebih titik beratnya adalah mengukur hyperglycemia, mengukur gula darah atau mengukur kadar hormonal, itu masuk ke metabolik. Tapi kalau yang semata-mata menurunkan berat badan untuk kesehatan, menghilangkan komorbid lain, itu masuk bariatrik. Saya kira demikian sementara. Jadi nggak semua serta-merta, aduh saya gendut nih, saya operasi aja. Enggak ya, Dok? Enggak dong, karena syaratnya tadi syarat kan? Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tekniknya sendiri nih. Orang yang udah terindikasi akan bertanya, operasinya itu seperti apa sih, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan? Apa akan dokter bisa memberikan gambaran nih untuk orang-orang yang sudah terindikasi operasi bariatrik ini? Jadi begini, kalau yang memang sudah ada indikasi untuk operasi bariatrik atau metabolik tadi, itu persiapannya nomor satu adalah niat. Yang bersangkutan niat, disiplin, dan didukung oleh keluarga. Niat adalah memang karena hubungannya niat dan disiplin itu kuat. Karena kalau misalnya tidak disiplin, contoh begini, biasanya sebelum operasi bariatrik itu pasien akan dianjurkan, ini secara tidak hanya daripada di Indonesia tapi juga di Asia Pasifik maupun di dunia, dianjurkan makan cair. Untuk menurunkan berat badan. Makanannya cair itu kenapa? Karena nanti waktu operasi diharapkan ususnya benar-benar kempes, bersih. Kemudian berat badan akan turun. Tentu makanan cair atau makanan yang dimakan ini harus rendah gula, rendah lemak, tapi tinggi protein. Nah, itu biasanya kita cari dalam cairan-cairan yang seperti susu, yang pakai sol itu namanya, tapi yang kadar gulanya paling rendah, atau susu kacang kedelai, atau misalnya buah, sari buah. Jadi jus terus disaring lagi. Berapa lama itu, Dok? Kalau biasanya kalau saya atau dari perhimpunan kami itu kalau berat badannya atau BMI-nya kurang daripada 40 itu cukup 1 minggu. Tapi kalau di atas 40 kita misalnya bisa 10 hari. Nah, kemarin ada satu kasus saya yang berat badannya BMI-nya sampai 52 aja, berarti di atas 50. Itu masuk obes 4 itu. Nah, itu saya minta dia 2 minggu. 2 minggu makan cair aja. Sehingga waktu sebelum operasi berat badan akan turun. Itu akan mempermudah operasi, buat dokter bedahnya mempermudah, buat pasiennya lebih aman. Dan yang namanya fatty liver pasti berkurang. Jadi yang kita harapkan dengan diet pra bedah ini adalah nomor satu, menurunkan berat badan, dan pasti juga akan fatty liver berkurang. Kenapa urusan fatty liver? Karena liver itu kan kita angkat. Karena lambung yang akan kita kecilkan itu harus kita buka livernya, nah baru kita akan potong lambungnya. Jadi laparoskopi ya, Dok ya? Dengan laparoskopi. Jadi semua alat kita jadi operasinya nggak dibelek, operasinya hanya lubang-lubang kecil, 12 mili, 11 mili, dan 5 mili 2 biji. Jadi hanya 4 lubang. 4 lubang yang sekitar 12 mili, 11 mili, dan 5 mili 2. Kadang-kadang 1 malah yang 5 milinya. Nah, jadi itu yang akan masuk ke dalam, kamera masuk, nanti lambung dikecilkan. Lambung dikecilkan adalah maksudnya kita potong, kita buang 70%. Ulangi, lambung dipotong, dibuang 70%, akan disisakan 30%. Itulah makanya disebut pada bariatrik yang basic ini, saya bilang basic karena ada tambahannya nanti, itu dibuang lambung 70%, sehingga 30% disebutnya sleeve gastrectomy dengan cara laparoskopik. Sleeve itu adalah tangan panjang, baju lengan panjang sleeve.
Gastrectomy adalah pemotongan lambung. Jadi laparoscopic sleeve gastrectomy artinya mengecilkan lambung, nanti cuma tinggal 30% dengan cara laparoskopik lubang-lubang kecil. Biasanya insya Allah operasinya cuma sekitar 2-3 jam paling lama, dan pulang hari kedua atau hari ketiga. Cepat ya dok ya? Cepat. Itu yang basicnya. Tapi kalau misalnya berat badannya di atas BMI-nya di atas 50 atau di atas 40, tentu biasanya kalau di atas 50 harus ditambah dengan suatu metode lain. Makanya disebutnya tidak hanya cukup dipotong lambung saja, tapi nanti ususnya dipendekin sedikit. Ada pemotongan usus ada lainnya. Pemotongan usus, tapi ususnya tidak usus manusia itu panjang loh. Usus manusia itu kemarin kita hitung betul gitu waktu sambil operasi, tergantung orangnya berkisar antara 5 sampai 7 meter usus halus ya. Belum termasuk usus besar. Jadi itu akan dikecilin, dipendekin. Dipendekin maksudnya begini. Kalau dengan yang BMI 35 40 itu cukup lambung dikecilin. Tapi yang berat badannya sampai 180 kilo, 200 kilo, 250 kilo itu nggak cukup lambung dikecilin. Jadi tidak hanya mengurangi kapasitas, tapi juga harus mengurangi penyerapan daripada usus. Jadi lambung kecil itu kapasitasnya tidak besar lagi, cepat kenyang ya dok diharapkannya. Kemudian dikecilkan lagi ususnya dipendekkan, jadi penyerapannya juga dikurangin, sehingga akan mempercepat penurunan berat badan dan memperbaiki komorbid, diabetesnya hilang atau berkurang jauh dan sebagainya. Saya kira begitu. Tapi ada tapinya juga ini untuk sahabat Pabi, bahwa operasi adalah satu jalan, tapi bukan selesai sampai di situ. Karena kegemukan juga kan bisa berulang ya dok ya. Kalau pasien itu berpikir dengan operasi selesai, kemudian kembali kepada cara makan, pola hidup yang lama, akan berulang lagi, bukan begitu dokter? Ya, oleh karena itu makanya saya sebutkan tadi, untuk yang operasi ini harus seorang yang memang niat ya. Kedua, disiplin itu begini, setelah selesai operasi dia tentu akan merubah lifestyle, merubah cara kehidupan. Contoh begini, kita nggak bisa makan semena-mena, tapi karena lambungnya tinggal 30% dan itu lurus, dia kayak tabung, seperti sleeve tadi. Ibaratnya dari sini ke Bandung kalau naik mobil itu rest area nggak ada, jadi lurus aja, nanti ketemu sama pintu tol. Pintu tol itu ibaratnya scrap antara lambung dengan usus. Tentu di situ harus antri. Nah, itulah caranya. Makanya seseorang yang sudah operasi bariatrik makannya dalam porsi kecil. Porsi kecil tuh katakanlah 4 sendok cukup. Sesudah itu tunggu 2 atau 3 jam, 4 sendok lagi. Jadi sehari bisa 7 kali, 8 kali makannya. Karena kapasitas lambungnya juga dikurangin, sehingga nggak mungkin numpuk di situ. Kalau numpuk nanti malahan efeknya apa? Mual, muntah. Itu ada beberapa pasien yang demikian, yang itu adalah akibat begitu. Makanya dia harus mencoba untuk disiplin pada diri sendiri, bahwa nggak bisa sekaligus banyak. Tapi begini, pada lambung manusia itu ada suatu hormon yang disebut sel oksintik, dan dia mengandung hormon, dan dia mengeluarkan sel ini adalah hormon grelin. Hormon grelin itu melibatkan unsur nafsu makan. Adanya di mana tuh dok? Di lambung. Di lambung. Sel oksintik di lambung menghasilkan grelin. Nanti grelin akan mengirimkan kode ke otak akan menurunkan instruksi, kamu lapar. Nah, si grelin ini kan sudah dipotong oleh lambung 70%, tinggal 30%. Sehingga praktis sebetulnya nafsu makan akan berkurang juga. Kecuali kalau hobi kali dok. Kalau hobi susah juga. Iya hobi, tapi kalau dia nggak ada nafsu makan, karena si hormon untuk nafsu makannya dikurangin memang, sehingga akan. Tetapi tentunya walaupun demikian, tetap yang bersangkutan harus setelah operasi itu ada 4 yang wajib.
satu, makannya harus teratur sesuai ahli gizi. Iya. Ini hubungannya dengan ahli gizi, kita harus berhubungan erat nih. Jadi masih ada terusannya ya, Dok? Iya, jadi sesudah operasi itu ada ahli gizi akan berperan, sehingga biasanya kalau pasien-pasien saya akan titipkan kepada ahli gizi dan dokter spesialis kita bekerja sama ahli gizi, dan dia akan memberikan jenis-jenis makanan yang cukup baik untuk mencegah dia kebablasan berat badannya turun. Yeah. Yang kedua, dia kedua ada banyak minum, harus banyak minum, sedikit-sedikit tapi sering. Yang ketiga harus makan vitamin. Yang keempat harus olahraganya terserah. Nah, itu 4 hal. Itu yang 4 wajib. Ya. Jadi kalau nggak bisa untuk pasca operasinya menjalankan itu, kalau hanya sebagai jalan singkat mau kurus, mungkin keberhasilannya kurang ya, dokter ya. Iya, jadi ya gitu. Terus apalagi? Keberhasilannya gimana, Dok? Secara umum ya, alhamdulillah. Jadi contohlah pasien saya, contohnya dalam 1 bulan itu dia akan turun berat badan berkisar antara 4 kilo sampai 12 kilo sebulan. 1 bulan. Jadi nanti untuk mencapai berat badan ideal secara ini mungkin bisa tercapai dalam 9 sampai 1 tahun, asal yang bersangkutan tadi cukup. Yang 4 tadi ya, Dok, ya harus itu. Wajib itu ya. Yang tidak boleh sebetulnya adalah minuman bersoda. Itu istilahnya kalau untuk yang bariatrik itu udah diharamkan karena menimbulkan gas bikin kembung gitu loh. Nah, itu kemudian sebaiknya tidak merokok, kemudian jelas alkohol tidak boleh, kemudian juga yang terlalu asam atau terlalu pedas, yang lain bebas. Lifestyle change, masukan juga harus dikontrol, diperbaiki, juga terapi gizi dan lain-lain gitu. Baik sahabat Pabijaya, kita sudah berbincang banyak mengenai operasi bariatrik bersama Dr. Erawan Wiradisuria, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan, magister kesehatan. Dan topik hari ini cukup menarik sehingga memberikan suatu insight yang begitu baik mengenai terapi untuk obesitas dan kegemukan. Kita berikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Erawan. Semoga kita bisa kembali bertemu dan berbincang dengan Dr. Erawan di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Dr. Henny. Terima kasih para pemirsa sekalian.